Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan hadis yang ke-29. Al-haditsu tasi'u wal 20. Hadis yang ke-29. Haqqul muslimi 'alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamdallah fasamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim yang lainnya itu di antaranya ialah ada 6. Ditanyakan apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yang pertama, jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika dia mengundangmu maka datangi undangannya. Yang ketiga, jika dia minta nasihat kepadamu maka berilah dia nasihat. Yang keempat, jika dia bersin kemudian membaca alhamdulillah maka ucapkanlah tasmid, yarhamukallah. Dan yang kelima, jika dia sakit maka hendaklah engkau menjenguknya. Yang keenam, jika dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini cukup masyhur di kalangan kaum muslimin dikarenakan berkaitan dengan muamalah bainan nas, hubungan antar manusia yang bisa kita saksikan sehari-hari. Nah, barakallahu fikum. Bila semua hak muslim ini dipenuhi oleh setiap individu dari kalangan kaum muslimin, maka akan terwujudlah al-ukhuwah al-islamiyah yang baik di antara mereka. Akan terjalin persatuan dan kesatuan di antara mereka. Tapi kalau salah satu di antara hak ini tidak dipenuhi,
maka yang terjadi ialah al-munaza'ah, persengketaan, wal mukhasamah, dan pertengkaran. Yang ujung-ujungnya ialah tidak tercapainya al-ukhuwah Islamiyah. Nah, yang pertama, kalau berjumpa, maka hendaklah kita beri salam. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka kita beri salam. Yang muslim ya. Nah, karena haknya orang itu untuk kita salami, ya. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kemudian dari sini, apakah diperbolehkan seorang muslim ketika berjumpa dengan muslimah kemudian menyampaikan salam? Maka jawabnya fihi tafsil, harus dirinci. Jika memang muslimah tadi adalah bagian dari mahramnya, maka termasuk hak mereka untuk kita salam. Entah itu ibu kita, entah itu saudara-saudara perempuan kita, entah itu saudara-saudara dari ibu dan bapak kita, ya, bibi-bibi, ya, nah, nenek-nenek kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, dan yang lain-lain, perempuan-perempuan yang termasuk mahram kita. Maka mereka punya hak untuk kita salam. Adapun kalau wanita muslimah tadi bukan mahram kita, maka fihi tafsil, ada perinciannya juga. Jika menimbulkan fitnah, maka kita menerapkan kaidah apa ini? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah itu diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Memberi salam itu maslahat, tapi kalau sampai menimbulkan mafsadah, maka kita harus menghindari mafsadahnya, sekalipun kita tidak mendapat maslahat yang kita inginkan. Nah, karena menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, maka mereka juga sebetulnya punya hak untuk kita salam sebagai seorang muslimah. Boleh. Nah, di antara yang biasanya tidak menimbulkan fitnah, ya, tetangga-tetangga kita yang sudah tua-tua, yang biasa dulu, ya, gendong-gendong kita waktu haji, ya. Nah, biasa kan tetangga, ada anak kecil digendongnya, termasuk kita yang masih kecil dulu pernah digendongnya oleh tetangga-tetangga kita yang sekarang jadi nenek-nenek, yang sudah tua-tua, ya, disapa, ya. Nah, maka itu disyariatkan juga, ya, untuk mengucapkan salam. Nah, bila tidak ada fitnah, kadzalika. Atau secara umum, seperti kalau kita memberi kajian di majelis akhwat, ummahat, ibu, ya, ingin nasihat khusus, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, tidak secara individunya. Biasanya aman dari fitnah. Tapi kalau ada orang khusus yang disalami, ya, apalagi masih muda, ya, apalagi sendirian, assalamualaikum, wah, nanti direspon, waalaikumsalam, wah, suaranya kok merdu, ya. Nah, ini akhirnya timbul fitnah. Maka untuk menghindari ini, maka gak usah salam. Dalam rangka menghindar dari mafsadah. Bukan berarti kita tidak memberikan hak memberi salam kepadanya. Ya, baik, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain dari salam ini kita disyariatkan untuk berjabat tangan. Ya,
ketika berjumpa atau ketika berpisah. Nah, kadzalika. Adapun kalau berpelukan, memeluk, ya, nah, maka ini tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Pengamalannya ialah pengalaman para sahabat, dan ini ketika mereka datang dari Safa. Nah, hukumnya tafsir. Hukum asalnya boleh, tapi kalau ada penyakit-penyakit yang nggak beres, ya, nah, maka ini ditinggalkan. Ngerti, penyakit nggak beres. Memang sama laki-lakinya, tapi kalau ini penyakitnya ada kelainan, nah, ini harus ditinggalkan, ya. Jelas itu tidak disunahkan. Cuma apa ini? Boleh saja. Itu pun tafsir dengan perincian tadi. Namanya mu'anaqah, ya. Bentuknya sama jenis. Kalau lain jenis haram mutlaqan, ya. Nah, kecuali dengan anak, istri, ya. Nah, baik, barakallahu. Kemudian yang kedua, jika saudara kita mengundang kita, maka kita datangi undangannya. Nah, ini kalau undangannya itu walimatul arus, ya, hukum asalnya ialah wajib untuk didatangi, kecuali ada udzur syar'i yang kemudian disampaikan kepada pihak yang mengundang. Afwan, ya, saya nggak bisa datang, tempat antum jauh sekali, ya, harus naik pesawat. Nah, kecuali kalau tiket bayar pesawatnya, ya, insya Allah datang, ya. Nah, nggak jadi, ya, nggak apa-apa. Nah, ya nggak apa-apa, jangan lupa, ya, nah, paketnya. Oleh begitu. Ini pun tafsir para ulama menjelaskan bahwa kalau di dalam acara walimah itu mayoritas ialah kemukaan dan kita tidak mampu untuk menghindar darinya, nah, maka tadi, ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita boleh untuk tidak mendatangi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, kalau minta nasihat, maka hendaklah dinasihati. Nah, tentunya memberi nasihat kepada orang yang minta nasihat itu ialah nasihat yang sifatnya kondisional, ya, sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Ini yang lebih ahsan, lebih bagus. Tanya, ada apa? Kalau sekedar bila saya nasihat, ya, ittaqillah. Tapi kalau ditanya apa masalahnya, nah, yang memberi nasihat itu lebih enak, lebih pas. Tolong saya dinasihati, ya. Saya mau menikah. Gimana sih sebaiknya yang harus dilakukan sebelum masuk ke pernikahan? Oh, saya jelaskan setelah pernikahan, ya. Dari ada apa? Ada nasihat. Saya mau naik haji, insyaallah, ya. Saya tidak nasihat sebelum naik haji, jelaskan masalah haji, ya, begitu. Barakallahu fikum. Kemudian kalau bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita memberi tasmid kepada orang itu. Ini bacaannya alhamdulillah. Tapi kalau orang itu bersin, diam saja, tidak baca alhamdulillah, maka tidak disyariatkan memberi tasmid kepadanya. Ya. Jadi ada syaratnya memberi tasmid itu. Bersin dan kemudian mengucapkan tahmid, alhamdulillah.
baru kita apa ini? Tasmid. Kalau sudah dikasih tasmid, ya alhamdulillah, maka pihak yang bersin tadi membalasnya dengan doa. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, barakallahu. Kalau sakit dijenguk. Nah, hukum menjenguk orang sakit itu fardu kifayah. Ini pendapat kebanyakan ulama, hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai tidak ada sama sekali yang menjenguk dalam kondisi sudah tahu semua, maka semuanya berdosa. Silakan kalian ini ya. Kalian tahu ada teman kalian yang sakit. Nah, semuanya tahu, tapi gak ada yang jenguk. Dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang mewakilinya jenguk, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk hak saudara kita. Dan di antara faedah menjenguk orang yang sakit itu, ya, itu besar sekali. Karena doa orang yang sakit itu mustajab. Ya. Nah, kita mendoakan dia supaya diberi kesembuhan dan kesabaran, ya. Orang yang sakit kalau memberi doa kepada orang yang menjenguknya itu termasuk mustajab. Nah, enggak rugi. Barakallahu fikum. Kalau mati diantar jenazahnya sebagai tanda penghormatan terakhir, ya. Adapun kepengurusan jenazah ini disebutkan dalam kitab fikih, ya. Mulai dari apa ya? Mau mati saat sampai kemudian mati, kemudian bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara mensolatinya, bagaimana cara mengantarnya ke kuburan, bagaimana cara menguburnya, dan apa yang dilakukan setelah penguburan itu. Semuanya telah dijelaskan secara komplit, lengkap dalam syariat Islam. Tinggal kita saja yang harus rajin untuk terus mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, nah, baik, barakallahu fikum. Al-hadis as-salasun. Hadis yang ke-30. Ajruniyatus salihah. Pahala niat yang baik. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan mukima. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika ada seorang hamba yang sakit atau safar, maka ditulislah baginya apa yang biasa dia lakukan ketika sehat dan ketika mukim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini diambil faedah oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang pahala niat yang baik. Nah, sekalipun dia tidak sempat melakukannya. Di sini ada beberapa penjelasan yang harus diperhatikan bahwa pahala yang diterima oleh seorang yang sedang sakit atau sedang safar, nah, itu terkait dengan kebiasaan amalan. Kalau orang ini terbiasa melakukan amalan tadi ketika masih sehat atau ketika masih mukim, nah, maka ditulis begini. Kalau dia punya niatan, tapi qadar wa huwa musafa'at, sakit atau safar. Contoh, ya. Ketika dia sehat,
dia biasa rutin, melakukan sholat duha, misalkan, ya. Setelah dia sakit, dia nggak mampu, nggak kuat. Sholat 5 waktu saja dia sudah berat, apalagi melaksanakan apa ini? Sholat sunnah, khususnya sholat duha yang biasa dia lakukan. Padahal dia punya niatannya kuat untuk bisa berusaha melanjutkan kebiasaannya melakukan sholat apa ini? Duha. Maka orang semacam inilah ketika sakitnya ditulis pahala sama seperti dia melaksanakan sholat duha ketika sehat selama sakit. Dengan niat yang kuat, azam yang kuat, dan amalan itu termasuk kebiasaannya. Tapi kalau tidak termasuk kebiasaannya, maka tidak bisa. Ya, apalagi tidak biasa melakukan amalan itu. Ya, waktunya sehat yo, nggak sholat duha, nggak pernah sholat duha. Ya, nah, tuh. Ketika sakit, apa yang harus ditulis sebagai pahala? Enggak ada, ya kan? Ketika sehat dia apa? Tidak pernah beramal, kata dia. Itu maksudnya demikian. Atau ketika safar, dia biasanya biasa membaca Al-Quran, ya. Tapi ternyata qadarullah safarnya ini menyebabkan dia tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Padahal dia biasa rutin baca Al-Quran. Entah kondisi di kendaraan atau kondisi di perjalanan, ya. Nah, padahal dia bertekad bulat untuk bisa melaksanakan kebiasaannya membaca Al-Quran dengan rutin tadi, walaupun ketika safar. Tapi qadarullah masafar. Ketika safar dia juga tidak bisa melaksanakannya. Maka ditulis baginya niatan yang baik ketika safar tadi itu yang tidak sampai dilaksanakan karena amalan tadi merupakan kebiasaan sebelumnya sebelum dia safar. Wahakata. Sehingga ikhwanawidin a'azakumullah, hendaknya kita benar-benar membiasakan diri untuk beramal soleh. Nah, ketika masih sehat, ketika masih mukim, tidak banyak udzur, ya. Nah, selanjutnya, al-hadithul hadi wal thalathun. Hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asri'u bil janazati fa in taqu salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilayhi wa in taqu ghayra dhalika fa syarrun tadba'unahu ariqabikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laksanakanlah Isra ketika mengurus jenazah. Isra itu tadi segeralah dalam mengurus jenazah. Karena jika jenazahnya ialah orang yang baik-baik, maka berarti kalian telah menyegerakan dia mendapat kebaikan. Dan jika jenazahnya bukan orang yang baik-baik, maka berarti kejelekan lama kalian letakkan di atas apa ini? Pundak-pundak kalian. Ya. Nah, hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini ada faedah tentang maksud daripada al-isra' bil janazah. Di sini meliputi memandikannya
mengkafaninya, memikulnya, dan menguburkannya. Dan segala tetek bengek yang terkait dengan kepengurusan jenazah. Nah, baik. Jadi kalau sudah positif orangnya mati, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera diantar ke kuburan. Jangan ditunda-tunda terlalu lama tanpa ada keperluan yang syar'i. Kalau ada keperluan yang syar'i, maka tidak bermasalah. Contohnya, ini matinya mendadak, mengalami mautul fujah, enak-enak, duduk-duduk, ya, sehat, gak ada tanda-tanda sakit, kok kemudian terjatuh dari kursi dan enggak bergerak sama sekali. Nah, ya enggak langsung kemudian disimpulkan, ayo cepat dimandikan, ya, ayo dikafani. Secara otomatis kan semuanya masih ragu, ini pingsan ataukah mati, ya. Nah, enggak sakit enggak apa, kok langsung apa ini? Jatuh, enggak sadar, ya. Maka akhirnya dibawa ke rumah sakit sana, dibawa ke rumah sakit sini, panggil dokter sana, panggil dokter sini. Yang namanya panggil dokter itu menunggu waktu, ya kan? Nah, kadang kapan datangnya dok? Insyaallah 5 jam lagi. Nanti memandikannya akan tertunda, karena mereka belum berani memandikan. Soalnya belum pasti orang ini mati ataukah pingsan saja. Nah, ataukah masih belum mati. Kalau sudah dimandikan ternyata melek, bagaimana? Nah, itu gak masalah. Menunda al-isra' bil janazah. Ada keperluan apa ini? Yang syar'i. Nah, baik. Tapi kalau gak ada udzur-udzur yang syar'i, maka hukum asalnya ialah al-isra' bil janazah. Menikahkan perawatan dan pengurusan apa ini? Jenazah. Di antara hikmahnya ialah kalau jenazahnya ini orang baik, maka berarti kita membantu jenazah ini untuk segera mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di alam barzakh. Nah, kalau ternyata jenazahnya ini orang jelek, ya supaya kita nggak lama-lama mikul orang jelek, ya. Supaya kita nggak lama-lama ngurus orang yang jelek, segera selesai urusannya, ya. Nah, kata Adika, barakallahu. Kemudian ada faedah tentang masalah al-isra' bil janazah, yakni terkait dengan pemikulan ke makam atau ke kuburan. Jangan kemudian berdalih dengan hadis ini, kemudian sambil lari ketika mengantar jenazah ke kuburan, ya, lari cepat. Waduh, ya, nah, tidak, ya. Dan juga jangan terlalu pelan, ya. Nah, kayak kebiasaan yang dilakukan di kalangan militer. Nah, ya, Pak. Lama sekali sampainya, ya. Nah, memang disengaja. Memang apa ini? Disengaja. Yang ini kurang cepat, yang itu kecepatan. Ya, nah, sampai bisa membuat madarat untuk jenazah yang dipikulnya. Ya, kalau kesandung batu atau kesenggol temennya itu yang bisa jatuh, ya. Nah, berkofik. Jadi menggunakan prinsip al-isra' bil janazah, ya. Nah, wasato baina hada wa hada, pertengahan. Jalan cepat. Jalan cepat, bukan apa ini? Lari cepat. Jalan cepat. Ya. Nah, barakallahu. Ini yang perlu diluruskan, ya, supaya tidak salah paham tentang masalah al-isra' bil janazah.
Kemudian dalam hadis ini berarti terdapat faedah tentang isbatu na'imil barzakh wa adabi. Adanya nikmat yang Allah berikan di alam barzakh untuk orang yang mati. Dan juga ada azab yang Allah berikan di alam barzakh. Nah, pemanasan. Ya. Ini ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah. Dikatakan kalau ini diterima keyakinan semacam ini, berarti kita menuduh Allah itu zalim. Belum waktunya diazab, belum waktunya diberi kenikmatan, tapi dikasih duluan. Tidak bisa itu, nggak adil itu, seperti zalim. Ya, nah, azab kan di neraka, ya kan? Kenikmatan kan di mana? Di surga, ya kan? Jangan diberikan dulu, ya. Nah, nanti semuanya urusannya surga atau neraka di akhirat nanti, ya. Akhirnya orang Mu'tazilah yang memang menggunakan rasio semata, ya, tidak memperdulikan nas-nas yang sharih tentang masalah ini, mereka langsung menyimpulkan semacam itu. Tidak ada yang namanya apa ini? Nikmat kubur atau azab kubur. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seyakin-yakinnya tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Tanpa ragu sama sekali, bila syak. Bagaimana menjawab argumentasi orang Mu'tazilah semacam itu? Jawabannya gampang. Yang pertama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah yang mengatur semua urusan, bukan orang Mu'tazilah. Yang ketiga, itu menunjukkan keadilan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada mereka yang ada di alam barzakh. Itu ialah bagian dari kenikmatan yang disiapkan di surga. Cuma pemanasan, ya. Termasuk bagian kenikmatan yang memang dijanjikan untuk orang itu. Seandainya tidak diberikan, berarti Allah malah zalim karena tidak memberikan sesuatu yang Allah janjikan. Termasuk azab demikian, itu bagian daripada daftar azab yang harus dia terima. Ya, nah kalau seandainya tidak diberikan, berarti justru Allah itu zalim. Ya, barakallahu fikum. Ya. Pokoknya orang Mu'tazilah itu kayaknya saja, keren, ya, rasional, ya, masuk akal, gitu ya. Padahal juga bisa dibantah dengan apa ini? Yang lebih rasional dan yang lebih bisa masuk akal, ya. Akal-akalan itu gampang, bisa diakali juga, ya. Allah musta'an, itu Mu'tazilah, ya. Suka akal-akalan, tapi mudah diakali orangnya. Baik. Kemudian, di antara sebab kenikmatan alam barzakh juga disebutkan dalam hadis ini, yakni dengan beramal saleh. Fa in taqu salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilaihi. Tak mungkin dapat kenikmatan kalau tidak melakukan amal soleh sebelum meninggal. Ya, termasuk juga di antara sebab mendapatkan azab kubur atau azab di alam barzakh ialah melakukan perbuatan kejelekan. Dengan dalil wa in taqu ghairu dzalika fa syarrun tad'unahu ariqabikum. Jadi sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, hendaklah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya kita menjadi jenazah yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa ini? Kalau sudah dikasih kenikmatan di alam barzakh, maka itu lebih memungkinkan lagi, lebih layak lagi untuk mendapatkan kenikmatan di surganya Allah nanti. Tapi kalau mendapatkan azabnya Allah di alam barzakh, maka inilah kebijaksanaan Allah. Belum tentu nanti di hari akhirat dia diazab di neraka. Oh, enak kan? Belum tentu. Kalau memang dia itu masih
tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, karena dosa-dosanya masih di bawah kehendak Allah, karena selain syirik dan kekufuran. Nah, maka bisa jadi di akhirat nanti dia sudah baik, nggak usah ke neraka. Ya, barakallahu. Lagi-lagi semacam ini ditentang oleh orang Mu'tazilah. Nggak adil, sudah diputuskan dihukum kok malah diampuni. Ya, yang bagus ya langsung dapat yang bagus, yang salah ya langsung dihukum. Itu ya, nggak boleh pilih kasih. Jawabannya Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Allah itu raja yang mengatur, bukan orang Mu'tazilah. Justru itu menunjukkan kekuasaan Allah, mampu untuk memberi kebijaksanaan yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Kalau raja semacam itu berarti raja itu benar-benar raja yang kuat. Kalau raja yang kemudian diprotes rakyatnya, kemudian berubah sikap, itu nggak kuat berarti. Ya, nah, barakallahu. Itu ya. Dan alhamdulillah ada kesempatan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Diampuni oleh Allah. Ya. Nah, laki-laki orang Mu'tazilah menentang adanya apa ini? Syafaat. Pokoknya yang enggak logis-logis menurut mereka itu ditentang semuanya. Sekalipun nasnya telah jelas, sorry. Ya. Nah, syafaat yang diterima oleh Mu'tazilah cuma satu. Apa itu? As-syafaatul kubra. Syafaat besar, yakni Rasulullah diberi izin untuk menghadap Allah agar segera menggelar hisab di saat manusia lama menanti ya digelarnya hisab. Itu saja. Kalau masalah kenaikan tingkat yang asalnya surganya biasa-biasa dapat syafaat atau naik tingkat, atau pembebasan azab yang asalnya ditentukan masuk neraka, ternyata Allah memberi syafaat orang itu sehingga diampuni, enggak jadi diadab atau diringankan adabnya, yang asalnya divonis adabnya besar, diampuni oleh Allah menjadi kecil dan ringan adabnya. Semuanya ditolak mentah-mentah oleh siapa ini? Mu'tazilah. Nah, Ahlussunnah kok meyakini? Saya yakin-yakinnya karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi itu menunjukkan Allah itu Maha Hakim, Maha bijaksana, ya. Nah, Maha Kuasa untuk melakukan itu semua. Ya. Nah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang Allah lakukan. Justru mereka lah orang manusia dan makhluk yang lainnya, ini jin, yang diminta apa ini? Pertanggungjawaban. Seperti itu. Kenapa kok Allah begini? Kenapa si fulan itu kok dimaafkan? Saya kok tidak? Kenapa begini? Siapa itu? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mereka lah yang ditanya atas apa yang mereka ini lakukan. Barakallahu fikum. Al-hadits tsani wa salasun. Hadis yang ke-32. Biar cepat selesai. Nah. Tahdidu nisab zakatil hubub wa thimar. Tentang ukuran nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan, tanaman, ya. Nah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsaq min at-tamri shadaqah. Walaysa fima duna khamsi awaq min al-warq shadaqah. Min al-warq, ya, min al-warq shadaqah. Walaysa fima duna khamsi dzud shadaqah. Muttafaqun alaih. Nah, ini pembahasan masalah zakat. Dari Abu Sa'id
Al-Hudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, kurma yang masih belum mencapai 5 wasak tidak ada zakatnya. Tapi nisab zakatnya kurma 5 wasak. Nah, kemudian gandum, harus itu gandum, ya, kintok. Yang masih belum mencapai 5 awak, maka tidak ada zakatnya. Dan juga yang tanaman yang lainnya, kalau kurang dari 5 dzud, tidak ada zakatnya. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, topik kita kali ini ialah membahas seputar masalah zakatul zuruk wa thimar. Zakat pertanian. Ya. Nah, tidak membahas zakat-zakat yang lain. Karena pembahasannya baik melebar. Kita fokuskan saja sesuai dengan tema hadis ini. Tentang zakat apa ini? Pertanian. Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang hasil-hasil pertanian apa sajakah yang ada zakatnya. Apakah semua hasil pertanian itu wajib zakat? Kan macam-macam. Ada yang petani padi, ada yang petani jagung, ada yang petani kurma, ya. Nah, ada yang petani gandum, ada yang petani apa lagi? Kayak lain, ya, mangga dan sebagainya, ya. Nah, jambu, kacang, ya, minyak. Nah, minyak itu apa? Bahasa Indonesia. Singkong, ya. Singkong atau apa? Minyak singkong apa? Burung, ya. Ya. Nah, atau bolet. Nah, bolet itu ubi, ya. Nah, dan sayur-sayuran yang lainnya banyak sekali. Apakah semuanya wajib zakat? Ini diikhtilafkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, nah, mengatakan yang wajib zakat itu cuma 4 jenis hasil pertanian saja. Yang lainnya tidak ada zakatnya. Kalau ingin sedekah itu disyariatkan. Pak, fisabilillah, sedekah dan sebagainya silakan. Tapi tidak disebut zakat yang wajib. Tapi sedekah sunnah. Ya. Selain 4 ini. Ini pendapat Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Ats-Tsauri, Naam, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Al-Imam Syaukani, yang termasuk pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun dalil yang mereka pakai ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Shahihah, dari Abu Burdah dan Abu Musa serta Mu'ad bin Jabal.
bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman untuk mengajari masyarakat di sana tentang urusan agamanya. Fa'amarahuma alla ya'khudha as-sadaqah illa min hadhil arba'ah. Dan Rasulullah memerintahkan dua orang ini untuk tidak memungut zakat kecuali dari 4 hasil pertanian. Al-khintah, was-syair, wat-tamru, waz-zabib. Al-khintah itu sejenis gandum. Was-syair juga sejenis gandum. Wat-tamr, kurma. Waz-zabib, kismis. Nah, alasan mereka bahwasanya hasil-hasil pertanian selain 4 ini itu ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak menyebutkannya, berarti memang tidak ada zakatnya. Seandainya wajib zakat, niscaya Rasulullah tidak akan mengakhirkan penjelasan tentang masalah itu, karena itu tidak boleh bagi beliau mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan. Ada hasil-hasil pertanian selain itu, ya. Nah, tapi yang disebut cuma 4 ini. Nah, kata dia. Sehingga keumuman ayat, nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang yang beriman, infakkanlah hasil jeripaya kalian yang baik, dan juga infakkanlah hasil pertanian yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan disebutkan jenis-jenis hasilnya, ya. Hadis menjelaskan 4 itu saja. Karena pada zaman Rasulullah hasil-hasil pertanian selain 4 ini ada, tapi beliau tidak menyebutkannya. Berarti cuma 4 itu saja, kata mereka yang berpendapat semacam itu. Nah, pendapat yang kedua ialah semua hasil pertanian yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang agak lama, itulah yang wajib zakat. Itu ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Hati beras, apalagi itu, yang 4 tadi apa beras, jagung, ya, apalagi sagu, ya. Nah, makanan-makanan pokok itu, ya, dan biasa bisa disimpan dalam waktu yang agak lama. Tapi kalau tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, karena begitu dicabut langsung layu, ya, dalam waktu 1 kali 24 jam, ya, maka nggak ada zakatnya. Contohnya apa? Ya, tanaman yang itu merupakan kebutuhan dalam makanan manusia, ya, untuk makanan manusia, tapi nggak kuat lama, nggak bisa disimpan lama-lama. Nah, tomat, ya, tahu sendiri lah yang mana, ya. Pokoknya itu. Saatnya satu makanan pokok, yang kedua bisa tahan lama. Ada ya makanan pokoknya tomat, ya? Awal besar. Nggak ada. Nggak ada, ya?
Ya barangkali ada komunitas mana ini ya enggak. Baik. Ya seperti beras tadi itu. Jagung, sagu, ya. Malas. Lagi makanan pokok yang lain. Yang saya tahu cuma itu. Dan yang lainnya. Saya kasih tambahan dan yang lainnya bukan berarti pembatasan, ya. Supaya bisa menentukan yang lain. Nah, mereka berhujjah dengan hadis yang dhaif. Riwayat Imam Bayhaqi dan Hakim. Yang di situ menyebutkan bahwa seperti pitih, semangka, rumman, delima, khudar dan sayur-sayuran, fa'afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah, tak ada zakat. Disimpulkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau begitu, yang disebutkan tadi dimaafkan. Semangka nggak bisa lama, ya. Selama nggak bisa lama semangka, nggak selama pagi ya. Nah, kemudian delima, buah-buahan, ya. Terus sayur-sayuran, nggak ada yang kuat lama. Nah, itu semuanya kan menu-menu tambahan. Nah, nanti kesimpulannya bukan makanan pokok dan nggak tahan lama kalau disimpan. Sehingga dimaafkan oleh Rasulullah, tidak ada zakatnya. Berarti yang merupakan makanan pokok dan tahan lama bila disimpan ada zakatnya. Sayang, hadisnya dhaif. Nah, kemudian pendapat yang kedua, yang ketiga. Ini mereka berpendapat yang dizakati ialah hasil pertanian yang kering dan bisa ditimbang. Bukan hasil pertanian yang basah. Ada yang basah tadi itu kalau buah-buahan kan basah, ya kan? Nah, ya kan? Tomat basah itu. Nah, sayur-sayuran basah itu. Nah, tadi yang kering-kering, nah itu baru yang wajib zakat. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah. Dengan dalil apa? Yang hadis ini. Di sini menunjukkan benda-benda atau hasil-hasil pertanian yang kering-kering semua. Nah, kemudian yang kedua menunjukkan ukuran tertentu. Ada wasak, ada awak, ada dud. Berarti yang dizakati ialah hasil pertanian yang kering-kering. Kemudian yang kedua bisa ditakar. Ada ukurannya. Baik. Ini hadisnya muttafaq alaih. Ijtihad, ya. Ijtihad. Kemudian yang keempat. Ya, semua hasil pertanian yang di situ ada usaha dari manusia untuk menanamnya, bukan tumbuh secara alam. Nah, kalau tumbuh secara alami, maka ini tidak ada zakatnya. Rumput, sebagainya, secara alam. Kalau ada usaha manusia untuk bercocok tanam, maka apapun jenisnya hasilnya wajib zakat. Nanam mangga banyak sekali sampai bisa panen mangga tontonan, ya, tonton.
Repot. Ya. Nah, wajib zakat menurut pendapat ini. Ya, ini pendapat Abu Hanifah. Nah, dari pendapat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nanam pisang banyak sekali sampai bisa panen pisang. Ya. Nah, wajib zakat. Ya. Kelas dan yang lainnya. Gampang ya. Tomat ya, lombok, apa saja yang kalian tanam itu semuanya kasih zakat. Nah, kadalika argumentasi mereka ya keumuman ayat tadi dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 267 ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Bagaimana menyikapi dalil yang mengatakan cuma 4 tadi? Itu tidak membatasan. Ya, yang mungkin di daerah Yaman yang tumbuh cuma itu saja. Jadi ya, contoh bukan pembatasan. Pendapat yang terakhir ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Semuanya zakat pertanian, semua hasil pertanian ada zakat. Gimana cara memberi zakat? Ya, kalau pakai tanda hujan, maka zakatnya 10%. Kalau pakai pengairan yang mengeluarkan biaya dieselnya, biaya pipa ya, untuk menyambungkan ke waduk dan sebagainya, dia irigasi, maka 5%. Nah, di sini tidak disebutkan yang diairi dengan langit itu, diairi dengan hujan itu hasil pertanian yang apa? Enggak disebutkan. Dari semua yang diairi dengan apa ini? Hujan. Tanda hujan atau yang tidak tanda hujan. Ada zakatnya. Tidak disebutkan. Secara jelas, berarti umum. Ya. Kadzalika. Barakallahu fikum. Semana yang rajin. Ya, terserah Anda. Mau pilih yang mana? Nah, jelas Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Ta'ala beliau mengangkat semua hasil pertanian itu ada zakat. Ya. Nah. Baik. Pertanyaan sebentar ya. Untuk masalah zakat, insyaallah saya lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, tentang ukuran wasak atau awak atau dud itu apa ya, nanti akan saya jelaskan. Tambahan. Yang penting terkait dengan apa ini? Zakat tanaman. Menjawab salam dan tasmid, ya hamdulillah, apa harus terdengar oleh orang yang salam atau tasmid? Naam, disyariatkan begitu, karena dia punya kewajiban untuk apa ini? Menjawab. Ya dikumullah wa yaslih balakum. Kalau enggak terdengar, ya enggak dijawab, enggak didoakan. Ya. Untuk ikhwan dan akhwat, apa bacaannya tetap sama. Ya hamdulillah. Kemudian kafnya gimana? Kalau akhwat boleh ya hamdulillah untuk ikhwan, ya hamdulillah untuk akhwat. Bagaimana yang jelas dari para ulama? Enggak apa-apa. Yang benar mana? Assalamualaikum atau assalamualaikum, sama dua-duanya ya. Menunda mengubur jenazah karena jenazah akan dimakamkan di daerah asalnya, apa boleh? Hukum asalnya jenazah itu dimakamkan di daerah di mana dia meninggal. Ya, tidak termasuk sunnah. Ya, memindahkan jenazah dari tempat daerah dia meninggal. Meninggalnya di pondok, bukan saja di sekitar situ, ya, rumahnya di Jepang, nggak usah dibawa ke Jepang. Ya, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.